Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Maulidina Puspitasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kami. Judul materi yang akan kami paparkan adalah kajian sastra perbandingan novel berjudul Mariposa karya Luluk HF dengan novel berjudul Little Woman karya Louisa May Alcott. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 kelompok, yaitu saya sendiri, Bella Maulidina Puspitasari, lalu ada Septia Dwi Safitri, lalu ada Safira Ramadanti, dan juga Sinta Lestari. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul Kajian Sastra Perbandingan Novel Mariposa karya Luluk HF dengan novel berjudul Little Woman karya Louisa May Alcott. Di sini saya akan memaparkan pada bagian abstrak. Novel merupakan salah satu bentuk prosa fiksi dengan masalah yang kompleks, yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan manusia dan kehidupan manusia, menurut Nurgiantoro tahun 2010, juga Sulaiman tahun 2020. Dalam hubungan menurut waktu, sastra bandingan dapat membandingkan lebih dari 2 periode yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada perbedaan dan persamaan cerita. Perbandingan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya, dikarenakan peneliti menganalisis perbandingan cerita fiksi remaja dari Indonesia dengan Amerika, walaupun banyak penelitian dari sebelumnya meneliti hal tersebut. Namun, peneliti menganalisis perbedaan dan persamaan dari kedua cerita ini dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Pendahuluan, karya sastra tak akan lepas dari pengaruh zaman dan menjadi catatan tak langsung dalam menandai zaman. Karya sastra pun menjadi cerminan suatu bangsa, agama, budaya, ras, ideologi, keadaan, sistem, dan hal-hal lainnya. Karya sastra pula menjadi cerminan sosial dan psikologi serta gambaran kehidupan. Sastra memiliki unsur-unsur yang berupa pikiran, ide, perasaan, semangat, kepercayaan atau keyakinan, ekspresi atau ungkapan, bentuk, dan bahasa. Novel merupakan salah satu bentuk prosa fiksi dengan masalah yang kompleks, yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kemanusiaan dan kehidupan manusia. Nurgiantoro 2010, Sulaiman dan kawan-kawan 2020. Untuk mengungkapkan unsur pembangun sastra bisa menggunakan pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme berusaha meneliti teks sastra dari segi struktur dengan melihat komponen-komponen yang membangun dan hubungan antar komponen tersebut. Ratna 2008, Basil dan Aulia 2018. Menurut Endra Suara 2011, sastra bandingan adalah sebuah studi teks lintas budaya. Hal ini merupakan upaya untuk lebih memusatkan perhatian kepada hubungan sastra menurut waktu dan tempat. Penelitian ini berfokus pada perbedaan dan persamaan cerita, perbandingan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita tersebut. Penelitian tidak menganalisis dari unsur kebudayaannya, hanya menganalisis nilai-nilai yang terkandung pada cerita karya sastranya. Pada penelitian ini, peneliti menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Bahwasannya, peneliti hanya menganalisis karya sastra dalam cerita fiksi remaja, tidak menyangkut pautkan tentang diri manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tema, tokoh, alur, latar, dan amanat, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada unsur intrinsik dan ekstrinsik pada kedua cerita fiksi remaja yang berjudul Mariposa dan Little Woman. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis struktural. Menurut Arif Kunto 2010.2203, metode deskriptif adalah metode yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Metode ini digunakan karena peneliti hanya ingin mendeskripsikan dan menggambarkan sikap tokoh dan nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Mariposa dengan novel Little Woman secara apa adanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural.
Pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Nurgiantoro 2015.236. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan atau mendeskripsikan hasil secara rinci dari data-data yang sudah dianalisis oleh peneliti, yakni sebagai berikut. Perbandingan novel remaja Mariposa dan novel remaja Little Woman. Unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema pada novel remaja Mariposa terdapat tema persahabatan dan tema percintaan. Sedangkan pada novel fiksi remaja Little Woman terdapat tema perjuangan hidup dan persahabatan. Yang kedua, tokoh. Tokoh pada novel remaja Mariposa terdapat 6 tokoh, yakni Acha, Iqbal, Juna, Amanda, Aryan, dan Glenn. Sedangkan pada tokoh pada novel Little Woman yaitu meliputi Margaret, Joe, Beth, Amy, Mr. March, Bibi, March, Laurie, Mr. Brooke, Mr. Lawrence, Hannah, dan yang ketiga, alur. Alur pada novel Mariposa menggunakan alur maju dan alur mundur, sedangkan pada novel Little Woman menggunakan alur maju dengan tahapan cerita yang tersusun sistematis. Yang keempat, latar tempat. Latar tempat pada novel Mariposa paling banyak menggunakan latar tempat sekolah karena menceritakan seorang siswa dan siswi SMA. Sedangkan latar tempat pada novel Little Woman paling banyak menggunakan latar tempat rumah namun dengan lokasi yang berbeda. Yang kelima, latar waktu. Latar waktu pada novel Mariposa menggunakan latar waktu pagi, siang, sore, dan malam. Sedangkan pada novel Little Woman menggunakan latar waktu bulan Juni, Juli, September, Oktober, November, hingga Desember. 6. Latar suasana. Latar suasana yang terdapat dalam novel Mariposa ini yaitu senang, sedih, dan terharu. Sedangkan dalam novel Little Woman terdapat latar suasana yang menyenangkan, mengharukan, dan menegangkan. Yang ketujuh, amanat. Amanat dalam novel Mariposa yaitu belajar memperjuangi dengan terus berusaha sampai keinginan kita tercapai. Jangan mudah putus asa dalam memperjuangkan sesuatu karena setiap perjuangan yang dijalankan pasti akan mempunyai hasil yang memuaskan. Sedangkan dalam novel Little Woman terdapat amanat yang pertama, selagi kita masih muda harus berjuang, berusaha dalam meraih mimpi dan kebahagiaan hidup. Kedua, dalam sebuah hubungan percintaan untuk memperoleh kebahagiaan, kita tidak mesti mempunyai pasangan yang kaya raya. Yang kedelapan, sudut pandang. Sudut pandang pada novel Mariposa merosot ke perspektif orang serba tahu, yaitu terdapat sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sedangkan pada novel Little Woman sudut pandang yang digunakan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Temuan yang kedua adalah mengenai unsur intrinsik yang ada dalam novel fiksi remaja Mariposa dan novel fiksi remaja Little Woman, yaitu sebagai berikut. 1. Latar belakang tempat tinggal. Pada novel yang berjudul Little Woman atau Gadis-Gadis Smart, karya Louisa May Alcott memiliki latar belakang tempat tinggal yang cukup jauh dari perkotaan, melainkan mereka bertinggal pada pemukiman yang termasuk pedesaan, karena terdapat bagian yang menjelaskan bahwa kehidupan mereka sangat berbanding jauh dengan kehidupan yang dulu. Pada novel Mariposa, karya Luluk H.F. memiliki latar belakang tempat tinggal lebih banyak di sekolah, karena alur cerita yang digambarkan penulis dalam novel tersebut adalah kisah tentang anak remaja yang sedang menempuh pendidikan jenjang atas atau SMA. 2. Latar belakang sosial masyarakat. Pada novel Little Woman, Gadis-Gadis Smart, karya Louisa May Alcott menjelaskan bahwa keluarga March selalu menolong orang lain yang sedang kesulitan. Meskipun keadaan mereka sedang kesulitan, namun tidak menjadi penghalang untuk menolong orang lain. Sedangkan pada novel Mariposa, karya Luluk H.F., tidak terdapat latar belakang sosial masyarakat.
3. Latar belakang ekonomi. Pada novel Little Woman Gadis-Gadis Mars, karya Louisa May Alcott memiliki latar belakang ekonomi yang cukup memprihatinkan. Dengan kata lain, keluarga Mars kurang dari kata cukup dalam hal kekayaan. Sedangkan pada novel Mariposa karya Lulu H.F. memiliki latar belakang ekonomi yang cukup. Dengan kata lain, keluarga dari para tokoh dalam novel tersebut memiliki kekayaan yang cukup dan tidak kekurangan. Hal ini dibuktikan pada bagian isi novel yang menjelaskan bahwa peran tiap tokoh dalam novel tersebut mempunyai fasilitas yang cukup. 4. Latar belakang pendidikan. Pada novel Little Woman Gadis-Gadis Mars karya Louisa May Alcott tidak terdapat latar belakang pendidikan karena tidak menjelaskan bahwa tokoh seorang pelajar ataupun mahasiswa. Sedangkan pada novel Mariposa karya Lulu H.F. mempunyai latar belakang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan alur cerita yang menceritakan tentang kisah remaja di masa SMA. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian struktural genetik seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, alur, latar tempat, latar waktu, latar suasana, amanat, dan sudut pandang. Unsur intrinsik terdiri dari latar belakang tempat tinggal, latar belakang sosial masyarakat, latar belakang ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat dikatakan bahwa telah mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui atau mendeskripsikan perbedaan dan persamaan cerita rakyat menggunakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada perbandingan cerita novel fiksi remaja Mariposa dan cerita novel fiksi remaja Little Woman. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk kami sendiri dan juga banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.